kok kamu nggak hamil-hamil gitu ya. Lebih banyak penyebab istrinya nggak hamil itu ada di laki-lakinya, tetapi memang tidak terdeteksi. Nah, cara taunya gimana? Dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mumki Restia. Dan terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah mampir untuk nonton di channel YouTube aku. Buat kalian semuanya yang belum subscribe ya, please dong klik tombol subscribe karena itu gratis, biar mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Karena aku upload video insya Allah 2-3 kali dalam satu minggu. Dan sekarang apa sih yang akan kita bahas? Ya, jadi kalau misalnya kemarin kita baru membahas tentang masalah flex selama kehamilan. Nah, sekarang kita lagi akan ngebahas tentang serba-serbi hamil lah ya, karena sekarang juga aku lagi promil gitu ceritanya. Jadi sekarang aku ingin ngebahas tentang infertilitas ya. Jadi aku salah satu orang yang benar-benar di garda ke depan pejuang garis 2 dan sudah menunggu selama 6 tahun sampai aku mendapatkan anak aku yang pertama. Dan aku benar-benar berjuang banget untuk keluar dari stigma infertil. Jadi di sini aku ingin ngebahas nih ya, buat teman-teman semuanya yang sekarang baru menikah, sekarang baru promil, atau sudah 1-2 tahun, 3 tahun, atau bahkan sampai belasan tahun menikah belum punya anak. Kita akan bahas bareng-bareng yuk ya, bagaimana cara mendeteksi apakah kita memang infertil atau memang ada gangguan ovulasi biasa aja, dan apa penyebabnya, lalu bagaimana solusinya. Nah, jadi kita akan bahas dulu nih tentang yang namanya infertilitas. Jadi infertilitas adalah kondisi di mana pasangan tidak dapat mencapai kehamilan, ya istrinya nggak bisa hamil setelah melakukan upaya hubungan suami istri berulang kali untuk hamil selama beberapa periode tertentu yang cukup lama. Biasanya kalau misalnya kita baru menikah 1-2-3 bulan belum hamil, itu masih dikatakan wajar gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya ketika kita sudah 1 tahun menikah dan kita tidak menggunakan alat kontrasepsi ya, tidak menunda kehamilan dalam 1 tahun itu, tetapi tidak kunjung hamil, berarti sudah harus mulai kasih perhatian, tidak harus mulai agak worry apa yang salah. Karena memang kalau misalnya wanita di masa subur melakukan hubungan seksual dan belum kunjung hamil, pasti ada sesuatu yang menghalanginya. Jadi di sini kita akan membahas itu, tapi jangan salah ya, bukan hanya perempuannya aja yang dijadikan penyebab. Karena pada saat aku datang ke klinik Verina ya, klinik Verina itu klinik fertilitas yang ada di Surabaya, dan kita melakukan ikhtiar akhir ya, bayi tabung, itu ternyata lebih banyak penyebab istrinya nggak hamil itu ada di laki-lakinya, tetapi memang tidak terdeteksi. Karena biasanya kalau misalnya pasangan nih belum hamil ya, pasangan istrinya belum hamil, biasanya yang dipersalahkan itu istri. Bener? Kenapa kok kamu nggak hamil-hamil gitu ya. Apakah ada kista, ada miom, ada segala macam ya, gangguan ovulasi gitu ya. Jarang sekali mempertanyakan bagaimana kesehatan suaminya gitu. Jadi di sini infertilitas bukan hanya penyebabnya di istri, tapi bisa juga di suami atau bahkan di keduanya. Oke, sekarang kita akan bahas ya penyebab infertilitas ya. Di sini ada beberapa macam penyebab infertilitas dan ini bisa jadi kompleks ya untuk diobatinya gitu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadi infertilitas. Yang pertama adalah gangguan ovulasi. Nah, ini adalah ada di pihak wanita. Jadi gangguan ovulasi itu pada wanita itu masalah dengan proses ovulasi atau pelepasan sel telur dari indung telurnya yang menjadi penyebab utama infertilitas. Nah, itulah yang terjadi di aku. Jadi aku itu mengalami masalah gangguan ovulasi di mana aku nggak bisa head tiap bulan secara teratur. Bisa jadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan aku pernah 1 tahun aku cuma 1 kali mensnya. Dan itu menyebabkan kita tidak tahu masa subur kita. Kalau kita nggak tahu masa subur kita, gimana kita bisa hamil, ya nggak sih? Nah, gangguan ovulasi ini yang aku perhatikan menjadi penyebab terbesar para pejuang garis 2. Jadi kalau misalnya buat kalian semuanya yang merasa haidnya kurang lancar
nggak teratur gitu ya, entah itu 1 bulan sekali atau siklus 28 hari sekali. Nah ini harus diwaspadai gitu, jangan-jangan kita mengalami gangguan ovulasi yang akan menyebabkan terjadinya susah hamil gitu ya. Nah ini lebih sering dikenal dengan nama PCOS. PCOS itu adalah salah satu bagian dari gangguan ovulasi. Kalau aku, sel telurnya kecil-kecil, susah berkembang karena memang hormon estrogen sama AMH sama progesteron aku nggak stabil. Jadi yang harusnya batas normal, aku ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Jadi itu yang menyebabkan siklus menstruasi aku kacau balau dan akhirnya tidak berkembang. Sel telurnya nggak pernah matang, nggak pernah besar, sehingga tidak bisa dibuahi. Itu salah satu penyebabnya. Penyebab yang kedua adalah terjadinya masalah di tuba Fallopi. Jadi kalau misalnya digambarkan, ini adalah rahim kita. Rahim kita, kemudian di sini ada indung tempat telur ya, tempat terjadinya sel telur. Kemudian di sini tuba Fallopi. Tuba Fallopi ada kiri, ada kanan. Kalau misalnya tuba Fallopi kita salah satunya tersumbat, ada kemungkinan kita bisa hamil dari sel telur yang berada di saluran tuba Fallopi yang tidak terhambat gitu. Tapi kalau misalnya saluran tuba Fallopi kita terhambat dua-duanya, entah karena kista, entah karena memang ada perlengketan, nah itu yang akan menyebabkan sperma tidak kunjung bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah cara taunya gimana ya? Kalau misalnya tuba Fallopi kita baik-baik aja atau ada penyumbatan, itu ada dinamakan cek HSG kalau nggak salah ya. Cek HSG itu lumayan mahal harganya, 1,5 juta pada aku tahun 2018 ya. Jadi di situ kita dikasih obat anti nyeri dulu karena memang prosesnya agak sakit. Nah nanti dikasih 3 hari obat anti nyeri, kemudian saat tindakan kita diberikan di satu alas yang dingin banget ya saat itu. Terus kita akan dikasih kayak semacam cocor bebek dan kita akan disemprotkan gas, dan gas itu yang bikin perut kita mules banget. Nah pada saat disemprotkan itu difoto lah. Kalau misalnya dari hasil foto itu semua gas itu menyebar gitu ya, berarti sebenarnya tidak ada sumbatan. Tapi kalau pada saat hasil ronsennya itu gasnya itu mentok gitu ya, mentok nggak sampai ke saluran indung telur, nggak sampai ke indung telurnya, berarti memang ada penyumbatan. Seperti itu di tesnya gitu. Nah terus penyebab yang ketiga kali ini ada di bagian laki-lakinya, yaitu kualitas sperma yang rendah atau bahkan tidak dapat memproduksi sperma sama sekali. Jadi pada pria sebenarnya sperma itu jumlahnya jutaan ya. Nah sperma yang normal itu kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, itu di atas 7 juta sel sperma itu dianggap normal. Kalau misalnya dalam satu tes gitu ya, dalam satu tes itu spermanya hanya mengandung 1 juta atau bahkan di bawah itu, maka dikatakan bahwa jumlah sel spermanya sedikit sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan hamilnya itu sendiri. Nah terus nggak hanya dengan jumlah, tapi kualitas sperma itu sendiri, gimana jalannya, gimana larinya, kenceng gak tuh sperma larinya gitu kan. Karena kalau misalnya pergerakan sperma lambat, maka itu juga yang akan menghambat terjadinya pembuahan. Jadi udah macam kayak F1 gitu ya. Bener kata orang-orang, bayi itu dari awal lahir dia sudah menjadi juara karena dia merupakan hasil dari perpaduan sel telur dan sperma yang larinya tercepat. Jadi kalau misalnya gerakan spermanya lambat, itu akan mengurangi kemungkinan pembuahan. Nah ini penyebab yang keempat, namanya endometriosis ya. Jadi ini adalah kondisi di mana jaringan yang biasanya melapisi rahim atau endometrium itu kan ada di dalam rahim, tapi kalau ini tumbuhnya di luar rahim gitu. Hal ini bisa menyebabkan nyeri yang sering gitu dan gangguan reproduksi dan akhirnya menyebabkan susah hamil. Kemudian yang kelima adalah faktor usia. Nah ini menjadi rahasia umum ya, kalau semakin bertambahnya usia wanita, bukan pria ya. Kalau pria usia 60-70 tahun kualitas spermanya mungkin masih sama kalau nggak ada masalah-masalah tertentu. Tapi kalau di perempuan semakin tinggi usianya semakin menurun kualitas sel telurnya. Makanya kalau di aku nih pada saat aku bayi tabung ini, kemungkinan besar orang yang berhasil
melakukan bayi tabung itu adalah yang usianya 25 sampai 35 tahun. Ketika usia kita menginjak di atas 35 tahun, biasanya jumlah sel telurnya semakin sedikit dan kualitasnya semakin menurun, dan itu akan mempengaruhi kualitas embrionya nanti gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang, saran aku ya, yang udah berumah tangga bertahun-tahun, kalau misalnya ada rezekinya sebelum menginjak usia 40 bisa melakukan promil sama dokter kandungan secepat mungkin. Jangan ditunda-tunda, karena semakin kita berusia, kualitas sel telur kita semakin menurun, dan itu akan lebih mengurangi kemungkinan untuk berhasil hamilnya. Nah, sekarang penyebab yang keenam nih ya, yang bisa menerpa siapa aja, mau perempuan mau laki-laki, yaitu gaya hidup. Ya, terserah percaya nggak percaya, tapi laki-laki yang perokok berat itu memiliki kualitas sperma yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang tidak merokok. Ya, kemudian orang-orang yang mengkonsumsi alkohol, baik itu perempuan atau laki-laki, ya, itu memiliki kualitas sperma atau sel telur yang jauh lebih jelek ketimbang orang-orang yang tidak meminum alkohol. Kemudian juga lifestyle makanan kita. Pada saat aku kemarin datang ke klinik Verina untuk yang program IVF kedua di Juli, sekarang aku 70 kilo. Pada saat aku program IVF yang pertama itu aku di 60 kilo, 58 atau 60 lah pokoknya gitu. Nah, dokternya yang pertama kali dibahas adalah berat badan aku, karena semakin berat badan si perempuan itu akan mempengaruhi ya kesuburannya, mempengaruhi kualitas hormonnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kita lagi promil, bukan berarti kita harus kurus ya, bukan berarti kita harus kurus, tetapi setidaknya kita menjaga berat badan ideal kita. Kalau misalnya ternyata kita lagi nggak ideal berat badannya, apa yang harus dilakukan? Olahraga treadmill, olahraga renang, olahraga kardio ya. Jadi dokter sempat bilang sama aku, sebenarnya bukan masalah berat badannya, Bu. Kalau misalnya berat badannya normal tapi dia nggak pernah olahraga, sebenarnya hormon dia tidak jauh lebih baik ketimbang orang-orang yang memiliki obesitas atau kelebihan berat badan tetapi dia rajin olahraga dan mengeluarkan keringat, karena secara hormonnya dia jauh lebih sehat. Jadi di situ kita memang dituntut makanannya harus bagus ya, hindari pepsin, jangan kebanyakan makan gula, jangan kebanyakan makan garam. Kemudian yang kedua, olahraga ya, olahraga yang berkeringat pada saat sebelum kalau misalnya aku IVF sebelum transfer embrio. Jadi kalau udah transfer embrio udah nggak boleh lagi ngapa-ngapain, tapi sebelum itu olahraga sebisa mungkin, sebanyak mungkin biar hormonnya bagus gitu. Nah, terus ada penyebab yang ketujuh, yaitu gangguan kesehatan seperti kondisi medis diabetes, kemudian ada gangguan hormonal gitu ya, kemudian ada penyakit tiroid, itu juga dapat mempengaruhi pada kesuburan perempuan gitu. Makanya kalau misalnya aku dalam keadaan yang berat badannya di atas rata-rata dan suka banget sama gula, itu bener-bener dari dokternya warning sekali. Kalau misalnya kamu pengen membantu untuk meningkatkan kemungkinan berhasil hamil, tolong sama program hamil hindari gula, dan itu luar biasa susah sebenarnya. Cuman ya kita harus berjuang dong ya. Oke. Kemudian penyebab lainnya tentang infertilitas adalah apa coba? Ya, pikiran alias stres. Nah, kalau misalnya kita, ya namanya kita kerja itu pasti ada stresnya. Kita ngurus rumah pasti ada stresnya, ngurus anak ada stresnya. Nah, buat kalian semuanya yang sekarang lagi program hamil, itu gimana caranya meminimalisir minimal, karena kalau misalnya jangan stres kayaknya nggak mungkin ya. Karena yang namanya hidup ada aja masalahnya. Tapi gimana caranya kita meminimalisir stres itu ya, bisa dari cara pandang hidup kita melihat sebuah masalah. Kalau dulu kita orangnya panikan, melihat masalah itu gimana solusinya, bener-bener kayak yang perfeksionis gitu ya. Nah, ada baiknya pada saat kita lagi program hamil itu hidup kita dibawa lebih santai. Masalah besar dikecilin ya, masalah kecil dianggap nggak ada dulu aja gitu ya. Karena apa? Stres dapat merusak hormon kita. Ketika kita stres, hormon kita jadi kacau balau. Dan tahu nggak, penyebab terbesar gagalnya bayi tabung itu gara-gara kita terlalu stres.
berpikiran berlebihan, overthinking, ya apa-apa disetresin. Tapi kemarin aku banyak makan gula deh, stres gitu ya. Makan gulanya aja udah berdampak, jangan ditambah dengan stresnya gitu. Karena aku pernah waktu pas dulu aku baru tahu nih kalau misalnya pada saat program hamil jangan terlalu banyak makan gula kan. Saat itu aku makan coklat 1 batang. Apa kau bilang coklat? Ya tuan, yang pakai kacang atau tidak? 1 batang dalam semalam, dan itu aku ngerasa kayak ya udah kan udah terjadi, ngapain distresi, tidak ada yang bisa diubah sama aku. Dan aku sering bukan bermeditasi ya, jadi kayak sering melihat ke area luar, kemudian mensyukuri apa yang aku dapatkan dalam hidup aku ya, menelusuri kembali lagi apa aja keberuntungan yang pernah aku dapatkan di luar susahnya aku punya anak, sehingga pikiran kita jauh lebih rileks, lebih bersyukur, dan kita tidak melihat bahwa sebuah perjuangan ini adalah sesuatu yang perlu ditangisi atau aku susah banget ya punya anak gimana ya. Enggak, jangan kayak gitu ya. Jadi nggak boleh stres secara berlebihan, karena itu malah justru akan menurunkan tingkat kesuburan kita. Nah oke, setelah kita membahas penyebabnya, maka sekarang kita akan membahas solusinya ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman semuanya yang sekarang merasa bahwa kesuburannya terganggu atau bahkan memang sudah didiagnosis infertil, ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan dengan dokter kandungan. Yang pertama adalah promil secara kayak alami atau manual. Dengan kalau misalnya masalahnya gini, ada case suaminya itu sering pergi keluar kota atau keluar negeri dok, jadi kalau misalnya aku subur suami aku yang nggak ada. Nah itu menjadi salah satu faktor juga loh membuat istrinya susah hamil. Nah itu bisa jadi dibikin sistem solusinya inseminasi. Inseminasi seperti apa? Jadi spermanya itu bisa dikeluarkan dulu pada saat suaminya ada di tempat, kemudian di freeze. Nah pada saat kita lagi di masa subur, spermanya itu yang disemprotkan ke dalam rahim kita, itu bisa. Jadi ada banyak, itu salah satu aja ya, salah satu. Jadi kita harus datang ke dokter kandungan untuk meneliti apa sih penyebab kita susah hamil. Apakah memang kita yang nggak punya masa subur, atau pada saat masa subur kita nggak ketemu sama suami, atau suaminya itu yang memang tidak menghasilkan sperma yang bagus sehingga perlu diterapi, atau seperti aku punya gangguan ovulasi sehingga harus diberikan obat-obat perangsang hormon agar stabil dulu, baru dilakukan proses inseminasi atau bayi tabung gitu. Jadi biasanya tahap yang paling rendah itu adalah kita diberikan obat-obatan oral untuk memperbaiki kondisi hormon kita gitu ya. Dikasih obat-obat hormonal seperti Proginova atau misalnya pelancar haidnya dulu biar kita tahu masa suburnya kita. Nah kalau misalnya itu nggak berhasil, biasanya kita masuk ke tahap inseminasi, atau inseminasi buatan ini namanya artificial insemination gitu ya, atau dikenal sebagai intrauterine insemination atau IUI. Jadi inseminasi buatan itu adalah sebuah teknologi ya, salah satu bentuk teknologi yang membantu reproduksi wanita, di mana sperma itu disuntikan langsung ke dalam rahim untuk meningkatkan kemungkinan hamil ya. Cuman kalau ini salah satu syaratnya, yang pertama tuba fallopi perempuan tersebut harus lancar gitu. Karena kalau misalnya inseminasi saluran tuba fallopinya nggak lancar, pada saat disemprotkan sperma dia nggak akan ketemu juga sama sel telurnya gitu. Nah prosedur ini jauh lebih ringan ya secara harga dibandingkan dengan proses bayi tabung, dan sering digunakan untuk pasangan yang mengalami kesulitan hamil dengan masalah-masalah ringan ya, seperti misalnya spermanya kurang cepat. Nah itu bisa dibantu gitu ya, bisa dibantu langsung disemprotkan biar langsung gitu ya, langsung kayak gitu ya, dan masuk ke inung telurnya. Atau kasus studi kayak teman aku tuh, di saat dia masa subur suaminya kagak ada di tempat gitu kan ya. Atau gangguan ovulasi ringan ya, dulu aku pernah inseminasi cuman aku memang gagal saat itu. Atau memang ada faktor ketidakjelasan penyebab infertilitasnya gitu. Dan kalau nggak salah dulu aku tahun 2015 aku inseminasi biayanya 8 juta gitu. Nah proses inseminasi seperti apa? Yuk aku akan jelaskan secara singkat. Oke, ini aku sambil baca catatan ya, takutnya salah ngomong kalau misalnya ada
ada istilah-istilah tertentu. Jadi gambaran umum tentang proses inseminasi yang pertama adalah pemantauan siklus ovulasi, di mana saat kita menjalani inseminasi, wanita biasanya akan menjalani pemantauan dulu nih siklus ovulasinya, melibatkan pemantauan dengan USG ya, kemudian tes darah juga untuk mengidentifikasi kapan sel telur kita matang. Jadi sperma itu nggak asal disemprot di hari kapan aja kita mau, nggak kayak gitu. Jadi benar-benar dipantau. Kalau dulu karena aku PCO, pada saat aku inseminasi, aku diberikan obat untuk memperbesar sel telur, memperbanyak sel telur, meningkatkan kualitas sel telur, dan aku dipantau tiap harinya. Ya, jadi akan ditentukan kapan saatnya, di saat telur aku benar-benar di puncak kematangan, di saat itulah sperma disemprotkan. Nah, yang kedua adalah pengontrol ovulasi. Sebenarnya tadi yang sudah aku jelaskan ya, adalah beberapa kasus seperti contohnya kasus aku yang PCOS, hormon pengontrol ovulasi itu seperti clomifen atau gonadotropin itu dapat diberikan untuk merangsang perkembangan dan pelepasan sel telur untuk hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga, stepnya adalah pengumpulan sperma. Jadi di hari H-nya ya, di hari H-nya pada hari inseminasi, sperma biasanya diambil dari pasangan laki-laki. Cuma case-nya kalau misalnya ternyata laki-lakinya harus kerja di luar kota, itu bisa pakai tambahan metode ya, yang metode yang aku bilang, spermanya dikeluarkan lebih dulu tapi di freeze dan ada biaya tambahan di situ. Nah, sperma biasanya boleh diambil di rumah atau di fasilitas medis melalui masturbasi atau bantuan alat khusus, dan harus langsung dimasukkan ke dalam tabung agar tidak terkontaminasi oleh udara luar. Nah, di hari itu juga sperma itu akan diproses dan akan diambil di lab itu hanya sperma yang sehat dan aktif. Intinya akan diambil dan dicari sperma yang paling berkualitas untuk disemprotkan. Jadi nggak asal semua spermanya disemprotin gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sperma laki-laki itu memang kualitasnya jelek atau misalnya jalannya lambat, itu akan diberikan obat dulu nih ya, buat si laki-lakinya vitamin-vitamin yang dapat meningkatkan kualitas sel sperma sebelum dikeluarkan. Kemudian baru yang kelima itu proses inseminasi itu sendiri. Jadi setelah sperma diproses, diambil yang terbaik, maka akan dimasukkanlah sperma itu dengan menggunakan kateter ke dalam rahim wanita. Seingat aku itu nggak pakai yang namanya obat-obat bius karena rasanya nggak terlalu sakit, hampir sama seperti IVF gitu ya. Jadi akan dimasukkan kateter ke dalam mulut rahimnya perempuan, dan proses ini nggak sakit ya, tadi aku bilang ya, mungkin agak rasa nggak nyaman aja. Nah, setelah itu kita akan disuruh untuk istirahat dulu gitu ya. Biasanya akan diberikan waktu istirahat beberapa jam sebelum disuruh pulang, dan akan disuruh untuk tes atau datang kembali ke klinik fertilitasnya 14 hari setelah proses inseminasi gitu ya. Jadi nanti setelah 14 hari itu akan dites HCG. Nah, kalau aku dulu pas inseminasi itu ya, qadarullah tepat di hari ke-14 karena aku stres tuh. Jadi malam menjelang hari ke-14 itu aku stres parah ya, perut udah sakit, kemudian namanya udah pertama kali ya seperti itu, harapannya tinggi banget, ekspektasi aku terlalu tinggi, dan ternyata ketika aku bangun selama malam itu sakit banget perut aku, saking stresnya makin sakit gitu, makanya nggak boleh stres kan. Itu besok paginya di hari ke-14 harusnya aku datang ke dokter, di hari itu aku mens banget. Jadi kalaupun kalian sekarang yang sedang melakukan proses inseminasi, happy ya, jangan terlalu stres, jangan terlalu dipikirin, semoga berhasil. Nah, kalau proses inseminasi ternyata qadarullah belum berhasil seperti aku, maka bisa diambil jalur alternatif lain yang lebih kompleks lagi gitu ya. Kalau inseminasi kan lebih sederhana ya. Nah, kalau yang lebih kompleks itu namanya IVF gitu ya, atau fertilisasi in vitro ya, atau yang sering kita kenal dengan nama bayi tabung. Dan keberhasilan inseminasi katanya sih sekitar 25%, sementara keberhasilan bayi tabung bisa 30-50% gitu ya. Jadi potensi keberhasilannya itu lebih tinggi, meskipun ya semuanya juga terjadi, maksudnya semuanya terjadi atas izin Allah ya, kalau bisa percaya seperti itu. Jadi aku akan jelasin secara singkat aja ya, karena takutnya durasi proses IVF ya. IVF ini sendiri adalah teknik reproduksi yang melibatkan pembuahan sel telur di luar tubuh perempuannya. Jadi kalau misalnya inseminasi kan pembuahannya tetap di dalam, tapi karena bayi tabung itu kayak yang udah proses akhir gitu ya, titik-titik yang paling dewa gitu ya untuk mendapatkan keturunan, itu dilakukan di sebuah tabung gitu, dan dilakukan oleh pasangan yang mengalami masalah kesuburan yang lebih kompleks lagi atau memang sudah tidak bisa merespon pengobatan konvensional gitu. Nah, sekarang gambaran umum step
IVF-nya ya. Sebenarnya ini sudah aku bahas di video-video sebelumnya, tapi akan aku bahas lagi. Yang pertama, ini secara singkat aja. Yang pertama adalah stimulasi ovarium. Jadi kita akan disuruh datang di hari kedua kita haid. Kalau kayak aku yang masa haidnya bisa kapan aja, aku datang itu dikasih peluru haid dulu dan disuruh datang di hari kedua atau ketiga aku haid gitu ya. Nah, di saat itulah kita akan diberikan stimulasi ovarium. Jadi kita akan diberikan obat-obatan hormonal yang ditujukan untuk memperbesar sel telur dengan sehat, dengan lebih cepat gitu ya. Dan itu dirangsang untuk perkembangan yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya dalam satu periode itu perempuan hanya bisa menghasilkan 1 sel telur, maka dalam keadaan dirangsang gitu ya, stimulasi ovarium bisa menghasilkan beberapa sel telur. Apalagi kalau kasusnya kayak aku VCO yang mana penyakit aku tuh adalah sel telurnya banyak tapi nggak berkembang. Itu tahu nggak jadinya berapa pada saat aku dirangsang? Dapat 16 atau 18. 8 sel telur sebelah kanan, 8 sel telur sebelah kiri. Banyak banget, kebayang nggak itu kalau jadi beranak semua 16 gitu ya. Nah, stimulasi ovarium ini ditujukan untuk meningkatkan peluang ya pengumpulan sel telur yang matang lebih banyak lagi. Nah, kemudian langsung nih step yang kedua adalah pengumpulan sel telur atau yang dinamakan dengan ovu ya. Jadi setelah dilihat setiap harinya kita di USG diukur, ini sel telurnya udah cukup matang ya, matangnya sudah sempurna gitu, akan diambil prosedur yang dikenal sebagai aspirasi folikel ovarium yang OVU itu yang tadi aku bilang, dan itu di bawah bimbingan USG juga. Nah, ini agak sakit, makanya pada saat OVU itu biasanya kita dibius total, tapi prosesnya nggak lama, sekitar 1-2 jam aja. Itu diambilin satu-satu pakai jarum kecil ya, sel telur yang sudah matangnya, dan nanti ketika kita sadar kita tahu ditulisin di sebelah sininya sel telurnya berapa yang berhasil diambil. Saat itu aku kan ada 16 sel telur ya yang matang, tapi yang diambil yang benar-benar bagusnya itu ada 10 gitu. Dan di hari yang sama di saat perempuannya OVU, nah laki-lakinya juga diambil spermanya. Nah, itu udah agak mirip nih dengan inseminasi. Kalau inseminasi kan tidak ada proses pengambilan sel telur, karena kalau di IVF atau bayi tabung diambil sel telurnya, kemudian di hari yang sama si laki-lakinya disuruh kumpulin setor spermanya, dan itu yang akan digabungkan di dalam tabung gitu ya. Nah, namanya di sini sudah masuk ke fertilisasinya. Jadi sel telurnya yang diambil akan dicampur dengan sperma yang sudah dipilih juga ya, dipilih yang terbaik di dalam kondisi laboratorium yang dikontrol gitu ya. Proses ini dilakukan secara alami atau bisa jadi pakai teknik namanya mikroinjeksi sperma, di mana satu sperma disuntikan ke dalam sel telur. Jadi itu kalau misalnya pakai teknik mikroinjeksi sperma itu dia lebih apa ya? Lebih mahal lagi, karena kemungkinan untuk mendapatkan embrio yang bagus jauh lebih besar. Nah, setelah itu kita disuruh tunggu 3-4 hari kemudian untuk melihat respon dari penyatuan antara sel telur dan sperma ini ya. Nanti apakah jadi embrio yang berkualitas seperti apa? Karena akan dikenal dengan 3 kualitas embrio. Yang pertama adalah excellent, di mana excellent itu embrio itu memiliki 8 folikel yang sama besarnya, dan itu dianggap sempurna, dianggap embrio yang paling bagus di hari keempat atau di hari kelima, 3, 4, 5 itu deh pokoknya ya. Kalau di hari ketiga itu kalau nggak salah 4, hari keempat atau 5 jadi 8. Nah, kalau misalnya kondisi embrionya itu good gitu ya, di bawah excellent itu ada 8 folikel, tetapi besaran folikelnya itu tidak sama sehingga terlihat tidak sempurna gitu ya, dilihatnya tidak seperti bunga, jadi kayak ada asimetrisnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang poor alias yang jelek, di mana dia tidak bisa berkembang secara sempurna menjadi 8 folikel, atau 8 folikelnya itu benar-benar yang pecah serabutnya seperti itu. Dan selanjutnya masuk ke transfer embrio. Jadi kita pilih ada berapa embrio ya, setelah berdiskusi dengan dokter mau ada berapa embrio yang dihasilkan. Nah, kalau dulu kan aku ada 6 embrio tuh ya, 4 embrio kualitasnya excellent, alhamdulillah 2 embrio kualitasnya good. Nah, di IVF yang pertama aku masukin 2 embrio excellent, 1 embrio yang good, jadinya Zahra, sisa 3. Nah, ini yang sekarang aku lakukan transfer embrio, dan dianya
Kalau yang pertama pasti jauh lebih mahal karena mulai dari awal. Kalau yang sekarang yang kedua yang sekarang aku lakuin ini lebih murah karena aku men-skip proses 1 sampai 4-nya. Jadi langsung ke transfer embrio yang masih ada sisa tuh 2 excellent, 1 good ini dimasukkan ke dalam rahim. Nah, ini sekarang aku pada saat aku bikin video ini adalah masa tunggu aku. Jadi insya Allah 3 hari kemudian, 3 hari dari sekarang aku akan tes HCG untuk melihat apakah embrio ini berhasil menempel di dinding rahim aku atau enggak. Kalau berhasil nempel, ya HCG-nya akan lebih daripada 10. Di atas 10 itu dinyatakan hamil. Semakin kuat embrio itu menempel di dinding rahim, maka nilai HCG-nya semakin tinggi dan kemungkinan embrio itu berkembang menjadi janin lebih besar peluangnya gitu ya. Nah, jadi tahap tunggu dan tahap kehamilan itu pokoknya 10 hari setelah transfer embrio. Nah, jadi gitu deh ya penjelasannya. Durasinya lumayan panjang ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Dijelaskan apa itu infertilitas, kemudian penyebabnya, kemudian beberapa teknik atau solusinya. Nah, kalau soal biaya bayi tabung itu sendiri sebenarnya beragam. Kalau misalnya kalian semuanya penasaran tentang berapa biaya bayi tabungnya, tulis di kolom komentar ya. Nanti akan aku bikin video khusus untuk membahas masalah biayanya ya, baik itu biaya dari awal atau biaya VIT alias yang kayak aku sekarang yang sudah ada embrio sebelumnya tabungan embrionya, jadi itu nilainya berbeda dan setiap kota juga berbeda gitu. Oke, tulis aja di kolom komentar dan semoga video ini bermanfaat. Maaf kata kalau misalnya ada salah ya. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.